Hai teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini kita akan bicara melanjutkan tentang pembahasan nilai mutlak, yaitu kita akan fokus pada persamaan nilai mutlak. Ya, jadi persamaan nilai mutlak itu konteksnya adalah ini ya teman-teman. Jadi ketika kita punya nilai mutlak dari X, itu dia akan menjadi dua kemungkinan, akan menjadi X atau minus X. Ya, kapan dia menjadi X? Saat X-nya lebih dari sama dengan 0, dan kapan menjadi minus X saat kurang dari 0. Ini adalah definisi nilai mutlak. Tetapi mungkin dalam pengerjaan soal teman-teman tidak terlalu harus berpikir tentang definisi. Yang penting teman-teman bisa menjabarkan dalam konteks persamaan. Ya. Nah, kita coba seperti ini. Jadi tentukan nilai X dari persamaan nilai mutlak berikut. Nah, harga mutlak 5 min 2X sama dengan 11. Ya. Nah, soal seperti ini pengerjaannya hanya ini aja teman-teman. Jadi persamaan yang ada dalam harga mutlak itu kita buat menjadi dibuka dan satunya adalah minusnya, teman-teman. Jadi harga mutlaknya itu kita buat menjadi dua kemungkinan, persamaan itu sendiri dan minusnya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 5 min 2X sama dengan 11 atau min dari 5 min 2X sama dengan 11. Setelah itu ya kita kerjakan dengan konsep persamaan biasa ya. Seperti ini. Jadi minus 2X sama dengan 6, X-nya adalah minus 3. Sedangkan yang ini berarti minus 5 plus 2X sama dengan 11. Artinya 2X sama dengan 11 ditambah 5 atau 2X sama dengan 16, X-nya 8. Gitu itu ya. Itu untuk yang pertama. Begitu juga untuk yang kedua. Nah, tapi ini jebakan nih teman-teman ya. Jadi harga mutlak dari 5X plus 4 sama dengan minus 3. Nah, ini masalah. Nah, ini bukan soal salah ya, tapi ini masalah. Masalahnya adalah ketika kita tidak sadar. Nah, ini ingat ya, harga mutlak itu harganya selalu positif. Jadi kalau di sini harga mutlaknya selalu negatif, maka persamaan ini tidak memiliki himpunan penyelesaian, atau kalau kita bilang himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, jadi alasannya adalah karena nilai mutlak ya pasti positif, seperti itu ya, itu alasannya. Jadi ini persamaan teman-teman, jangan lupa kita akhiri dengan himpunan penyelesaian. Jadi kalau ini tadi penyelesaian adalah min 3 dan 8, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, jadi bentuk seperti ini masih sama. 5 dikalikan harga mutlak 2X min 1 plus 4 sama dengan 11 ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, boleh seperti ini aja ya. Jadi ini dipindah dulu, 11 dikurangin 4 itu 7 ya. Nah, ini boleh teman-teman kalikan seperti kali pelangi, itu juga boleh. Jadi ini dikalikan 10X minus 5 sama dengan 7. Nah, setelah dari sini kita punya dua kemungkinan ya, 10X minus 5 sama dengan 7 dan minus 10X min 5 sama dengan 7. Jadi 10X sama dengan 7 ditambah 5 atau 10X sama dengan 12, X-nya berarti 1,2 atau 6/5. Sedangkan di sini minus 10X ditambah 5 sama dengan 7, artinya minus 10X sama dengan 2, X-nya berarti minus 2/10 atau minus 1/5, seperti itu ya. Ini himpunan penyelesaiannya adalah minus 1/5 dan 6/5, seperti itu. Bentuk yang berbeda lagi. Nah, ini di sebelah kiri ada harga mutlak, di sebelah kanan ada persamaan tetapi bukan harga mutlak. Nah, kalau seperti ini kita tetap menggunakan definisi harga mutlak, tetapi yang dibuat lawan atau dibuat plus minusnya adalah yang harga mutlaknya. Jadi penyelesaian pertamanya tetap sama, 7X sama dengan 4 min X ya, atau ini bisa kita pindah seperti ini ya. Maaf, ini X ya maksud saya. 8X sama dengan 4, X-nya berarti 4/8 atau setengah. Seperti itu ya. Ini saya rapikan sedikit. Oke. Nah, atau yang satunya adalah minus dari 7X. Ya, jadi minus dari 7X sama dengan 4 min X. Yang kita buat lawan adalah yang harga mutlaknya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Minus 6X sama dengan 4, X-nya berarti minus 4/6 atau minus 2/3, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini 2X plus 3 sama dengan harga mutlak 4X plus 5. Berarti penyelesaian yang pertama adalah ini. Ya, kita bisa pindahkan seperti ini ya. 5 dikurangin 3.
minus 2x sama dengan 2 berarti x-nya adalah minus 1, atau 2x plus 3 sama dengan minusnya dari 4x plus 5. Pokoknya yang diminus adalah yang harga mutlaknya ya, walaupun dalam kebanyakan kasus sebenarnya sama aja ya. Itu. Oke, ini tinggal kita pindah-pindah seperti ini. 6x sama dengan minus 8, x-nya berarti minus 8 per 6 atau minus 4 per 3 ya. Jangan lupa diakhiri dengan himpunan penyelesaian ya. Ini minus 2 per 3 dan 1,2. Kalau yang 1 per 2 maaf. Kalau yang ini minus 4 per 3 dan minus 1. Biasanya diurutkan dari paling kecil seperti itu. Ya, ini bentuk yang persamaan satu mutlak, satu nggak mutlak ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang bentuk seperti ini ya. Ini kiri dan kanan sama-sama mutlak. Nah, bentuk yang seperti ini, itu biasanya kita akan gunakan prinsip ini. Kita kuadratkan kedua ruas. Jadi misalkan kita punya harga mutlak A sama dengan harga mutlak B. Maka ini kita kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, ingat-ingat teman-teman, kalau ini kita pindah seperti ini. Ini kan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Dan ingat ketika A kuadrat min B kuadrat itu maka bisa kita ubah menjadi A plus B dikalikan A min B. Itu kuncinya teman-teman ya. Jadi intinya adalah kita nanti akan membuat sebagai 5x plus 3 kuadrat sama dengan 2x min 1 kuadrat. Nah setelah itu kita buat dalam bentuk dua pecahan. Yang satunya adalah jumlah. Jadi 5x plus 3 ditambah 2x min 1. Yang satunya 5x plus 3 dikurangi 2x min 1. Ya, sehingga di sini kita dapatkan 7x plus 2. Yang di sini 5x dikurangi 2x itu 3x. 3 dikurangi minus 1 plus 4 sama dengan 0. Nah ini konsep persamaan kuadrat. Sehingga kita tinggal jadikan 7x plus 2 sama dengan 0. Maka 7x sama dengan min 2. X-nya min 2 per 7. Atau 3x plus 4 sama dengan 0. 3x sama dengan min 4. X-nya adalah min 4 per 3. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah min 4 per 3 dan min 2 per 7. Seperti itu ya teman-teman ya. Di konteksnya adalah dikuadratkan. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya. Nah, bentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi bentuk pecahan ya. Ya prinsipnya sama aja ya, hanya saja nanti teman-teman hanya perlu lebih teliti saja menghitungnya. Jadi yang pertama adalah 3x plus 8 per 2x minus 3 sama dengan 4. Nanti yang kedua 3x plus 8 per 2x min 3 sama ini di minus itu sama dengan 4. Seperti itu ya. Jadi di sini kita tinggal bisa kali silang saja. 3x plus 8 sama dengan 4 dikalikan 2x min 3. Artinya 3x plus 8 sama dengan 8x minus 12. 3x dikurangi 8x berarti minus 12 minus 8 ya. Minus 5x sama dengan minus 12 minus 20. X-nya 4. Nah kalau yang ini ya minusnya kita pindah ke sana juga nggak apa-apa sih ya, sama aja. 3x plus 8 sama dengan minus 4 dikalikan 2x min 3. Jadi 3x plus 8 sama dengan minus 8x plus 12 atau 3x ditambah 8x sama dengan 12 dikurangi 8. 11x sama dengan 4, x-nya adalah 4 per 11. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa amati ini bentuk-bentuk soalnya yang berbeda-beda ya. Berikutnya. Nah ini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ya, 2 dikalikan x min 2 dalam harga mutlak kuadrat ditambah 5 kali harga mutlak x min 2 min 3 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini ya, seperti ini itu sebenarnya ini adalah persamaan kuadrat ini teman-teman. Jadi kita bisa memisalkan x harga mutlak x min 2 itu sebagai A misalkan seperti itu ya. Nah, kalau dimisalkan sebagai A, maka ini tuh sebenarnya adalah 2A kuadrat ditambah 5A dikurangin 3. Nah, teman-teman bisa ingat-ingat ini adalah persamaan kuadrat ya. Jadi kita bisa memfaktorkan ya. Jadi difaktorkan itu hasilnya adalah 2A min 1 dan A plus 3 seperti itu. Sehingga kita dapatkan 2A min 1 sama dengan 0, artinya A-nya ketemu setengah.
atau A plus 3 sama dengan 0, A-nya minus 3. Nah, tapi di sini ingat, A itu hanya permisalan ya, jadi hanya permisalan saja. Jadi ini kan dikembalikan sebagai harga mutlak X-2 itu sama dengan setengah, atau harga mutlak X-2 sama dengan minus 3. Ya, berikutnya, ini kita kerjakan dengan prinsip tadi, X-2 sama dengan setengah, atau X-2 sama dengan minus setengah, sehingga X-nya kita dapatkan setengah ditambah 2 itu 5/2. Yang di sini minus setengah ditambah 2, 3/2. Nah, yang di sini ingat tadi contoh sebelumnya, ini hasilnya adalah himpunan kosong karena harga mutlak tidak mungkin bernilai negatif ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3/2 dan 5/2. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah ada satu soal lagi. Ini yang biasanya paling bikin bingung ya teman-teman. Nah, ada harga mutlak dijumlahin atau dikurangin seperti itu. Ya. Nah, ini kita wajib menggunakan definisi nilai mutlak. Ini agak cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi pembahasan soal seperti ini kita punya 3 nilai mutlak ya, X-1, 2X-3, dan X plus 2. Ya. Nah, harga mutlak X-1 itu dia akan menjadi X-1 untuk X lebih dari sama dengan 1, karena X-1 lebih dari 0 gitu ya. Tapi dia akan menjadi minusnya ya, akan menjadi minusnya ini dengan definisi yang pertama tadi. Dia akan menjadi minusnya untuk X yang kurang dari 1. Nah, 1 ini adalah pembuat nolnya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman supaya nggak bingung ya, kita cari pembuat nolnya dulu ya. X-1 sama dengan 0, maka X-nya 1. Kalau yang ini 2X-3 sama dengan 0, maka X-nya 3/2. Sedangkan yang ini itu X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya minus 2. Seperti itu ya. Nah, jadi secara definisi ini juga sama. Nilai mutlak 2X-3 itu dia akan menjadi sama dengan 2X-3 untuk X yang lebih dari sama dengan 3/2. Tapi dia akan menjadi minus 2X-3 untuk X yang kurang dari 3/2. Begitu juga dengan harga mutlak X plus 2. Ya, ini dia akan menjadi X plus 2 untuk X lebih dari sama dengan minus 2. Tapi akan menjadi minusnya X plus 2 untuk X kurang dari minus 2. Nah, di sini kita punya angka minus 2, 3/2, dan 1. Nah, ini kita buat garis bilangan ya. Garis bilangan ini kita berikan angka diurutkan ya, dari min 2, lalu 1, kemudian 3/2. Nah, garis bilangan ini akan terbagi menjadi 4 bagian ya. Kita sebut bagian 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan menyelesaikan tiap bagian itu. Misalkan di bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini berarti kurang dari minus 2. Nah, untuk yang kurang dari minus 2, maka persamaan yang pertama, ya, persamaan yang pertama itu akan ikut yang bawah, teman-teman. Karena kan kalau kurang dari minus 2 berarti dia juga kurang dari 1. Ya. Artinya ini X-1 itu dia akan berubah menjadi min X-1. Ditambah yang 2X-3 ya, kalau di sebelah kiri berarti dia akan ikut yang minus juga, teman-teman ya. Jadi minus dari 2X-3 seperti itu. Lalu kemudian minus, nah yang X plus 2 ya, kalau ini di sebelah kiri berarti dia jadi minusnya juga ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Sama dengan 8. Nah, ini kita kerjakan minus X plus 1, lalu ini minus 2X plus 3, ini minus ketemu minus, jadi plus X plus 2 sama dengan 8. Jadi di sini kita dapatkan min 2X, 1 ditambah 3 itu 4 ditambah 2, 6, dikurangin ya, jadi 2. X-nya ketemu minus 1. Nah, kita lihat nih, apakah minus 1 itu ada di daerah nomor 1? Ternyata tidak ya. Jadi ini tidak, min 1 itu tidak kurang dari min 2 kan. Jadi, nah berarti
Ini kita tulis tidak memenuhi. Nah, ini tidak memenuhi TM. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah interval yang nomor 2. Nah, untuk interval yang nomor 2, maka yang yang min 2 itu lebih dari, yang 1 kurang dari, yang 3/2 kurang dari. Seperti itu ya. Jadi untuk yang X min 1 dia masih kurang dari, makanya dia akan menjadi minusnya. X min 1. Lalu yang 2X min 3 itu juga masih kurang dari. Ya. Kurang dari berarti ini minus juga. Minus 2X min 3, seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi untuk yang X plus 2 ini sudah lebih dari. Jadi kita langsung buat tetap dalam positifnya. Seperti itu ya. Kita jabarkan ini min X plus 1, lalu ini min 2X plus 3, lalu ini min X min 2 sama dengan 8 ya. Ini minus 4X, lalu ini 1 ditambah 3, 4 dikurangi 2 itu 2 ya. Lalu 8 dikurangi 2, 6. Jadi X-nya kita dapatkan min 3/2. Apakah min 3/2 ada di slot kedua? Ternyata ada ya. Jadi min 3/2 kan ada di antara min 2 dan 1. Berarti ini adalah memenuhi ya, atau M. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya yang interval nomor 3. Nah, interval nomor 3 ini jelas lebih dari 1 kurang dari min 3/2. Artinya yang 1 itu sudah lebih dari. Berarti yang X min 1 itu dia tetap X min 1. Lalu kemudian ditambah yang 2X min 3 itu masih kurang dari ya. Masih kurang aja pokoknya ya. Gitu. Kemudian yang X plus 2 ini sudah di sebelah kanannya. Sehingga dia sudah dalam bentuk X min 2, X plus 2 maaf. Sama dengan 8. Ini minus ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita tinggal jabarkan ini X min 1 minus 2X plus 3 minus X minus 2 sama dengan 8. Jadi kita dapatkan minus 2X ya. Lalu ini minus 1 ditambah 3 itu 2 dikurangi 2 habis berarti 8. Kita dapatkan X sama dengan minus 4. Nah, apakah minus 4 terdapat di 1 dan 3/2? Ternyata enggak ya teman-teman ya. Jadi ini tidak memenuhi ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini di daerah ini berarti semuanya di sebelah kanan. Berarti kita ambil yang semuanya adalah yang lebih dari ya. Jadi yang X min 1 tetap X min 1, yang 2X min 3 tetap 2X min 3, yang X plus 2 juga tetap X plus 2 ya. Seperti itu ya. Jadi ini, nah ini kita jabarkan X min 1 ditambah 2X min 3 dikurangi X min 2 sama dengan 8. Ini X dikurangi X habis, tinggal 2X ya. Min 1, min 3, min 4, min 4, min 2 itu min 6, dipindah ke sana jadi plus 6. Jadi 14, X-nya 7. Nah, apakah 7 ada di daerah 4? Iya, ya, karena 7 itu ada di sebelah kanan, berarti ini memenuhi. Nah, artinya himpunan penyelesaian yang menjadi penyelesaian dari semuanya hanya minus 3/2 dan 7 saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini memang agak sedikit ribet ya teman-teman, tapi pemahamannya sebenarnya simple ya. Oke, itu tentang persamaan nilai mutlak. Nanti kita akan lanjutkan di pertidaksamaan nilai mutlak ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.